Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang siapa yang bertemu Rasulullah dalam mimpi, maka itu adalah mimpi yang hak karena setan tidak mampu menyerupai beliau. Pengamal sholawat wahidiyah patut bersyukur, dengan amalan sholawat wahidiyah, banyak di antara mereka yang bertemu dengan Rasulullah baik dalam mimpi ataupun dalam terjaga. Sebagaimana dua pengalaman rohani berikut ini. Yang pertama adalah pengalaman Mustain, pengamal wahidiyah dari kota Tebing Tinggi. Ia akan mengamalkan sholawat wahidiyah pada pertengahan tahun 2007. Untuk pertama kalinya ia memegang lembaran sholawat wahidiyah, tiba-tiba di tangannya ada kekuatan seperti arus listrik. Ia merinding dan tubuhnya gemetar dan tiba-tiba menangis. Pada tahun 2008, ia melaksanakan riyadhah selama 40 hari, setiap malam tidak tidur kecuali sebentar. Siangnya puasa dan membaca nida, ya Sayyidiyya Rasulullah 12.000 kali dalam satu kali duduk. Suatu malam ia bermimpi bertemu seseorang dari arah belakang yang berpakaian berwarna merah hati, tebal dan agak kasar. Ada suara yang mengatakan bahwa orang itu adalah Rasulullah, kemudian ia membalikkan badan dan memeluknya dari arah belakang. Berselang beberapa minggu dan masih pada tahun 2008, ia bermimpi lagi bertemu Rasulullah tetapi ia masih berada di arah belakang beliau. Cerita kedua dialami oleh Muhammad Azimuddin dari Enarotali, Kabupaten Paniai, Papua. Pertama kali ia mengamalkan sholawat wahidiyah pada bulan Syawal tahun 2004. Ketika awal mengamalkan, dalam hatinya muncul perasaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Pertama, hatinya merasa sangat bahagia ketika salat. Kedua, hatinya ingin sekali bertemu Rasulullah. Beberapa hari setelah selesai pengamalan 40 hari, ia melanjutkan mujahadah dengan menambah jumlah bilangan aurat. Pada suatu hari, ketika ia melaksanakan salat sunnah menjelang masuknya waktu salat subuh di Masjid Kota Enarotali, pada rakaat kedua, tiba-tiba datang seorang yang berpakaian Arab berdiri di depannya. Ia agak takut, tapi orang itu berkata, "Jangan takut dan terus menghadap Allah." Ketika ia bangun dari sujud terakhir, orang itu semakin jelas di hadapannya, beliau ikut duduk di depannya. Ia ingin menatap wajahnya, namun ia tidak mampu menatap kepala. Ketika ia membaca doa tasyahud, terasa ada tangan yang mengangkat kepalanya dan secara sekilas ia dapat menatap wajah orang itu. Dalam hati ia berkata, apakah beliau itu Rasulullah? Ia dapat menatap wajah beliau yang tersenyum serta menganggukkan kepala kepadanya. Ia pun menangis, namun setelah itu beliau tidak tampak lagi. Selesai jamaah salat subuh, ia pulang ke rumah dan dalam perjalanan pulang Rasulullah datang lagi dan berada di atas kepalanya. Wallahu alam. Masya Allah, semoga kita menjadi salah satu bagian dari mereka yang akan Allah mudahkan dalam setiap urusan kehidupan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.